Sampai. Kalian hebat. Coba beri tepuk tangan untuk kalian sendiri. Ya. Kalian hebat. Karena permintaan untuk misa syukur di Napire ini sudah disampaikan ke telinga saya. Dan saya sampaikan waktu itu adalah tolong koordinasikan baik-baik. Kalau hanya satu paroki yang menyelenggarakannya, saya akan lewat saja. Tapi kalau semua paroki yang ada di Kota Napire sama-sama menyelenggarakan rapat dalam koordinasi para pastor dekan, saya pasti hadir. Itu pesan saya. Kemarin pada waktu beberapa orang datang habis pentabisan koordinasi lagi, saya sampaikan hal yang sama. Umat 4 paroki di Napire mesti hadir. Ya, dekan sambut saya dengan para pastor. Itu yang saya sampaikan. Jadi terima kasih banyak kepada panitia dan 4 paroki. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian. Ya. Saya berterima kasih yang sungguh bersukacita atas sambutan umat yang begitu meriah. Begitu meriah sampai saya agak shock ketika keliling 4 kilo atau 5 kilo. Kalian itu anggap biasa karena sudah lama di sini. Tetapi saya yang baru ini kesana kemarin sampai, ya sudahlah, saya ikuti umat karena saya tahu bahwa kalian pasti mengungkapkan kegembiraan. Untuk itu terima kasih. Inilah gereja Katolik yang kita bangun. Gereja Katolik itu cirinya satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jangan lupa itu. Jangan lupa hanya orang gereja paroki Santo Antonius yang menganggap diri umat Katolik, yang lain-lain tidak perlu. Tidak. Kita satu. Dari Roma sampai di Napire itu satu. Ya, itu kekuatan gereja Katolik yang tidak bisa dikalahkan sampai saat ini. Gereja-gereja lain apalagi segala macam silakan atur di luar, tapi kita tetap satu. Persekutuan tanpa membeda-bedakan siapa dia, dari mana asalnya, apa warna kulitnya, apa rambutnya, itu urusan di luar. Tapi di dalam gereja Katolik kita tetap satu sebagai umat yang percaya. Karena itu saya juga dipesankan sebagai uskup, dan dipesankan oleh Nuncio Duta Besar Vatikan bahwa harus menjadi pemersatu umat. Harus menjadi pemersatu umat. Dan itu yang saya janji. Saya janji di depan Duta Besar Vatikan. Saya berjanji bahwa saya akan menjadi pemersatu umat. Saya akan berusaha terus menjaga ajaran gereja resmi. Saya akan menciptakan supaya umat hidup dalam damai. Dalam damai. Itu janji saya. Masih banyak janji lain. Masih banyak janji lain. Bersyukur bahwa saya sebagai orang asli Papua, uskup pertama. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Ini Mama Suster Alida. Mama Suster Alida, selamat ya. Ya. Ini mama saya. Ya. Ini mama saya. Jadi saya menyatakan bahwa saya setelah dipanggil oleh Nuncio, saya katakan bahwa saya siap melaksanakan tugas ini. Ya. Tetapi saya katakan bahwa
I am not alone. I am not alone. Saya tidak mau sendiri menjadi uskup di tanah Papua. I want another Papuan priest can be bishop in another diocese Papua. Saya mohon, saya harap supaya ada juga uskup Papua, imam Papua yang menjadi uskup juga di keuskupan yang lain. Saya minta itu kepada Duta Besar Vatikan. Saya tahu bahwa memang banyak syarat harus dipenuhi. Saya juga bukan minta permohonan, minta kasihan-kasihan. Tidak. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan saya itu yang jadikan sebagai ukuran, sebagai barometer. Kalau saya salah langkah, bisa jadi tutup untuk yang lain ke depan. Tetapi saya berjanji, pada diri saya dan pada Tuhan, agar supaya Tuhan yang mengasihi saya, Tuhan juga mengasihi para imam yang lahir besar di Papua ini, supaya beberapa tahun bisa menjadi uskup. Saya sungguh percaya itu. Dan saya harap bahwa kita semua mendukungnya. Itu pertama. Dan yang saya mau sampaikan adalah, mari umat Katolik semua kita bekerja sama untuk sukseskan pembangunan yang ada di wilayah ini. Program pembangunan dari kabupaten. Apalagi sekarang sudah mulai resmi Provinsi Papua Tengah. Ini bukan ada kebetulan saja, bukan. Tapi sudah lama dimimpikan, sudah lama direncanakan oleh Bapak saya APO. Nah, saya tahu dengan baik rencana ini, dan beliau sampaikan kepada saya beberapa kali. Saya minta atau saya mengusulkan supaya sekali waktu di sini menjadi gubernur, menjadi provinsi. Karena itu semua umat yang ada, mari kita dukung, mari kita sukseskan untuk pembangunan, untuk roda pemerintahan di provinsi. Anak-anak, pemuda-pemudi sekolah dengan baik, kuliah dengan baik, supaya tenaga kalian juga bisa dipakai di instansi-instansi yang sangat diperlukan. Jadi intinya saya mengajak kepada para pastor di sini dan juga pastor administrator. Mungkin beberapa bulan lagi ke depan ada uskup. Kita ajak, kita bergandengan tangan dengan pemerintah yang ada, supaya membangun masyarakat, membangun daerah menuju kepada hari esok yang lebih baik. Bapak saya APO mengatakan membangun negeri menuju gerbang biru. Itu sama ingat. Itulah mungkin yang dimimpikan. Kita menuju ke sana, membangun negeri menuju kepada gerbang nun biru. Yang berikut adalah saya sapa kepada umat. Tadi dekan sampaikan, ini anak-anak yang minta berkat lama. Karena anak-anak yang minta berkat itu juga banyak. Lebih banyak dari, datang sama banyak dari umat yang hadir. Saya bilang itu bagus. Ya, supaya anggota umat kita bertambah.
anggota umat kita bertambah. Tetapi jangan asal buat anak. Woi, jangan asal buat anak. Kalau besok lusa anak besar jadi anak iPhone, tidak usah. Tidak usah buat anak. Tidak usah minta anak sama Tuhan. Kalau anak itu besar kemudian jadi minum mabuk, todong-todong orang di pasar Oye atau di Karantumaritis, tidak usah buat anak seperti itu. Saya titipkan dengan sepenuh hati kepada orang tua, bapak-bapak, mama-mama, tolong didik, bina anak baik-baik. Ya, bapak-bapak yang duduk di sebelah ini atau ibu menjadi pejabat karena kembali pada keluarga. Saya, Bapak Uskup, para pastor, susah yang hadir di sini juga kembali pada keluarga. Keluarga itu merupakan fondasi yang kuat. Gereja yang baik, gereja yang kuat, bila keluarga itu kuat. Masyarakat kuat, masyarakat baik, masyarakat sejahtera, masyarakat hidup damai, bila mana setiap keluarga sungguh punya fondasi yang baik. Ya, tadi dekan sudah sampaikan bahwa tim pastoral sudah merencanakan pembinaan umat di Keuskupan ini adalah fokusnya pada keluarga. Hal itu juga sama dengan di Jayapura. Saya mulai dengan pembinaan dalam keluarga. Karena itu penting sekali. Seperti tadi perwakilan umat sudah sampaikan. Hal ini saya tidak mau ulangi. Penyakit sosial, aibon, minum mabuk, togel, dan segala macam yang lain hentikan, terutama anak muda. Dan saya mendukung bila mana hal ini dibicarakan dengan pihak pemerintah untuk merancang peraturan atau undang-undang supaya masyarakat bisa dilindungi dari penyakit sosial seperti ini. Kemudian saya mau ajak lagi umat yang hadir ini, semua ini kebanyakan miskin. Petani ya? Kalian banyak yang petani ya? Ya, kalian tidak punya kantor. Kalian punya kantor itu di kebun. Kalian punya kantor itu di kebun. Kalian punya laptop itu apa? Barang, skor, kapak, itu. Olah kebun untuk piara keluarga. Tanah yang sudah ada, pakai tanah itu untuk keluarga, supaya keluarga sejahtera. Jangan bikin diri macam anak sekolah yang baru masuk, pegang buku, pegang kertas, dengan pegang buku, pegang pensil. Ini sekolah, mau sekolah di mana? Sekolah, masuk sekolah togel. Ya, masuk sekolah togel. Hal yang sama juga saya akan keluh sama umat saya, masyarakat saya di Kabupaten Paniai. Di sini saya belum lihat, kalau di atas itu luar biasa. Bapak-bapak yang tidak sekolah, mama yang tidak sekolah, hebat sekali. Mereka tulis angka-angka. Saya tidak melarang. Mungkin kalian bisa katakan, ya Bapak Uskup kasih uang kan? Ya, saya tidak melarang. Tapi jangan sampai kerja pokok itu dilalaikan. Jangan sampai kebun tidak diurus. Kebun itu rumput tinggi, kebun itu sampai pohon-pohon besar. Ini masalahnya. Kalau kebun diurus baik, ada ternak piara, semua mungkin ada waktu senang sedikit, ya sudah, itu kalian punya kebebasan. Kalian punya kebebasan. Jadi saya minta berkebun, olah tanah. Ya,
yang lain-lain, saya kira saya mau ingin sampaikan lagi, kita berusaha untuk menciptakan Nabire menjadi tanah damai. Ya, Nabire ini menjadi tanah damai. Provinsi Papua Tengah ini menjadi tanah yang damai. Ya. Saya di Keuskupan Jayapura, mulai bulan Juli saya menjadi ketua PGGP, ketua pemimpin-pemimpin gereja. Kita akan bicara tentang bagaimana membangun Papua damai di sana. Mungkin sewaktu-waktu kita juga akan bertemu di sini. Ya, dalam rangka itu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup mohon doa, disampaikan oleh Bapak Sekda dan juga kalau tidak salah oleh yang mewakili Bupati Nabire. Pasti tetap kami doakan. Ya, Bapak tidak usah ragu-ragu, tetap diminta tidak tetap doakan. Tadi saja dalam doa umat selalu berdoa. Umat selalu berdoa pada hari Minggu untuk pemerintah. Tetap kami doakan. Jadi teruskan untuk membangun daerah demi kesejahteraan masyarakat di tempat ini. Saya sementara ini sedang berpikir, sekali waktu saya akan kumpulkan tokoh-tokoh umat yang Katolik. Ya, saya sampaikan dulu. Mungkin beberapa bulan kalau ada surat untuk tokoh-tokoh Katolik, saya masih cari 1-2 orang sebagai penghubung. Bapak-bapak yang pejabat akan dikontak. Mari kita beberapa jam bicara bersama. Mungkin mari kita beberapa jam kita ikut rekoleksi atau pengarahan dari Bapak Uskup atau beberapa tokoh yang ada di Jayapura. Kami akan undang bukan hanya yang di Jayapura, tapi juga yang ada di sini di Papua. Sehingga saya merasa bahwa tokoh-tokoh ini juga perlu diajak, perlu didengar, perlu disampaikan teguran-teguran secara halus, teguran-teguran moral secara halus. Nah, seperti itu. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari, sampai di sini saya tetap berterima kasih. Tetap berterima kasih atas spontanitas, sambutan, keterlibatan panitia, sumbangan dari 4 paroki semua. 1 bulan saja begini, apalagi kalau 6 bulan. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Kekuatan Gereja Katolik, satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Mari teguhkan hati dan iman kita untuk menjadi pewarta cinta kasih Tuhan. Yang Mulia Bapak Uskup, para pastor dekan dan para pastor serta Bapak Ibu sekalian seluruh umat, kita sampai di penghujung dari seluruh rangkaian acara dari pagi hingga siang hari ini. Selanjutnya kita akan berdoa untuk jamuan kasih yang sudah disiapkan baik oleh panitia, baik oleh paroki masing-masing yang sudah disiapkan. Dan doa untuk jamuan kasih yang akan kita santap bersama di siang hari ini akan dipimpin oleh Pastor Yohanes Agus Setiono SY. Kepada Pastor Agus disilakan.